Ya, dear listener, kita berlanjut kembali. Tentunya selamat pagi juga untuk para penggerak pos-pos pemberdayaan keluarga yang ada di pedesaan. Mereka ini biasanya berkelompok, begitu ya. Ada potensi lokal, baik itu bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup yang dikerjakan, bahkan ekonomi. Kalau ada produk-produk lokal, ini bisa juga, orang yang visioner pasti akan melihat kalau ada bahan baku misalkan singkong ataupun juga ubi, tales, ini mau diapakan begitu ya Pak Kris ya? Ya. Karena bahan-bahan ini kan terlalu biasa begitu. Betul. Apakah seorang visioner juga mampu membawa produk ini bisa go internasional misalkan? Iya. Itu contoh yang baik. Kan sudah terbukti ada di beberapa daerah kan ada yang berhasil membuat singkong menjadi produk yang heboh ya. Kan ada di Bandung kan ada Maici gitu ya. Sama kan, bahannya sama. Singkong. Tapi toh dengan visi dia yang melihat bahwa ini lebih dari sekedar singkong ini. Saya bisa bikin ini, saya apain gitu kan. Iya. Nah, itulah yang disebut visi. Jadi si pencetus bisnis ini melihat ini bisa besar ini. Saya harus ngapain. Jadi di kepalanya itu sudah tergambar ini singkongnya mau diapain ya. Dikasih rasa ya, pedasnya sampai 10 tingkat contohnya. Itulah contoh bagaimana hal-hal kecil dibumbui dengan passion, dengan mimpi, dengan imajinasi bisa menjadi sesuatu yang besar. Ya, jadi listener, jangan pernah ragu ya melihat apapun. Mungkin itu ada di sekeliling kita ya Pak Kris ya. Seperti tadi kita sudah punya rentang waktu, ketika visi itu tercapai, lantas dia seperti kehilangan gairah, kehilangan semangat. Yang sebenarnya seharusnya sebelum tenggat waktu itu tercapai sudah dibuatkan visi ke depan yang lebih besar lagi. Jadi adalah wajar dalam proses life cycle ya. Ada proses tumbuh, lahir, tumbuh, matang dan biasanya akan diikuti penuaan atau penurunan. Seorang yang visioner ketika perusahaan mencapai tingkat kematangan, maka dia sudah harus memvisikan ke depan lagi sehingga perusahaan tidak keburu tua, melainkan lahir baru atau menjadi revitalisasi, menjadi muda kembali, mendapatkan semangat baru untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi dia tidak berhenti. Nah, kebanyakan bisnis itu, beberapa bisnis kita lihat sukses lantas redup karena pemimpin barangkali puas dengan apa yang dia capai. Jadi berhentilah dia di situ. Kalau dia tidak puas, pada titik puncak kematangannya itu dia segera meremajakan, merevitalisasi, duduk lagi, memvisikan lagi bersama orang-orangnya ke depan. Apalagi yang ingin kita capai. Apalagi gitu. Sehingga yang terlihat adalah terus tumbuh, bukan malah sebaliknya. Mungkin kalau bahan dasar bisa sama, tapi desain segala macam ini yang berubah begitu ya. Betul. Seperti minggu lalu kita pernah kedatangan tamu yang produknya itu dikembangkan ya. Gantungan kunci, tapi berubah bentuk dan sebagainya. Souvenir toh? Souvenir bertemu dengan kita kasih beberapa input. Ternyata diolah dan dikembangkan. Ternyata kita melihat ada respon pasar ya. Respon pasar kan terjadi pertumbuhan yang tetap baik toh. Nah, Mas Fajar, dari bincang kita dengan Pak Christian F. Guswai, apa yang menjadi tekad juga ya bersama, yang bisa ditularkan juga nanti bersama timnya begitu untuk memajukan usahanya Lesung Keramik ya. Ya, terima kasih Pak Kris yang memasukkan untuk Lesung Keramik. Kita juga punya gagasan dan ide tak henti-hentinya. Begitu loh Pak Kris. Iya. Untuk misinya itu mengembangkan di produk keramik kita. Lebih baik
lebih baik, Iya. ya, lebih maju. Lebih maju. Semoga ini bisa tercapai. Boleh nggak kita mempertajam visinya Iya. Mas Fajar dan Monggo. nanti ya ini PR dibawa pulang. Kan kita lihat perusahaan penghasil keramik kan banyak. Betul ya, banyak dan diantaranya ada yang sangat terkenal. Iya. Nah ini tantangan bagi Mas Fajar dan nanti bersama-sama dengan timnya adalah apa sih hebatnya perusahaan Anda ini sehingga mampu bersaing menghadapi pengusaha-pengusaha keramik lain. Nah ini modal untuk dalam menetapkan visi 5 tahun dari sekarang. Ini kan mumpung baru nih. Ya. Kan kalau tadi saya dengar Mas Lili bilang visi dan misi itu adalah punyanya perusahaan yang sudah besar. Saya malah tidak sepakat. Mau besar, mau kecil, mau personal, mau pribadi, semua orang harusnya memiliki visi dan misi. Ya, sama. Jadi perusahaan itu meskipun dia baru mulai justru harusnya memiliki visi dan misi. Nah, ingin jadi apa perusahaan Mas Fajar ini 5 tahun ke depan? Itulah sebuah visi. Dengan melihat persaingan yang ada di pasar. Di pasar ya. Apa sih yang membedakan? Ingin jadi seperti apa? Jadi tidak rata-rata sama begitu ya kalau orang lihat ibarat buah. Tidak sekedar hadir. Tidak sekedar hadir. Tidak sekedar ada, tetapi visi ini mau jadi apa? Iya. Terbaik, terunik, paling besar, atau apa? Gitu. Nah, lengkapi lagi nanti dengan misi. Mengapa? Mengapa ingin jadi seperti itu? Oke. Apa yang menyemangati teman-teman itu? Nanti Mas Lili juga bisa menularkan kepada UMKM-nya ya? Ya pasti. Jadi ini juga masukan juga dari Mas Guswe ya. Jadi nanti kita juga pada para UMKM juga akan arahkan seperti itu. Jadi mereka punya guiding untuk menjalankan usahanya. Baik, dear listener, ada satu sesi terakhir. Tentunya ada tips-tips juga yang akan diberikan oleh Pak Christian F. Guswai untuk Anda.